Kamu orang yang bersio macan di bulan Januari ya, di tahun baru, tahun 2022. Di sini kamu orang sio macan bisa kembali berpetualang ya, tapi di sini ada sedikit kegelisahan, kerisauan yang menghinggapi orang sio macan di bulan Januari ya. Jadi kekuatan dalam hati dan pikiran kamu dalam merencanakan sesuatu di bulan Januari ini banyak tersendat-sendat dan tidak ada sebuah keyakinan untuk merencanakan bahwa semua rencana tujuan itu bisa diselesaikan dengan baik ya, dengan penuh lancar dan baik adanya ya. Jadi di sini orang sio macan atau sesuatu yang diberikan kepada diri kamu sendiri. Di sini perlu adanya sebuah pencerahan aura dan jangan tergesa-gesa dalam pengambilan sebuah keputusan ya. Di bulan Januari tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah hal positif, hanya dalam diri kita sendirilah yang bisa menilai dan bisa melakukan itu dengan cara tidak terburu-buru ya dalam menanggapi sebuah masalah. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya ya. Saya Evan Jaya kali ini akan meramalkan tentang orang yang bersio macan dengan 3 siklus kehidupan, impian yang akan dicapai, dan tindakan apa yang akan diambil dalam 3 siklus kehidupan orang yang bersio macan masuk di bulan Januari di tahun 2022 ya. Orang sio macan seperti ini orang yang sangat gesit, lincah, dan terpercaya. Bisa dihandal dan melakukan sesuatunya itu dengan penuh cekatan ya. Di sini teman-teman, orang yang sio macan kita akan melihat, tapi sebelum itu Anda harus lebih rileks, santai, relaksasi, respon, menikmati hasil ramalan saya walaupun hanya berdurasi sangat pendek sekali ya. Jadi sini teman-teman, hembuskanlah pernafasan Anda, naik turun seperti biasanya, dan Anda rasakanlah kenikmatan dalam zona kenyamanan Anda dalam menikmati hasil ramalan saya ini ya. Orang sio macan di sini tanpa saya meramal dengan pesan alam semesta dari ramalan kartu tarot, saya juga akan nanti dibarengi dengan hasil penerawangan saya yang lebih akurat, lebih tajam, dan lebih terpercaya untuk Anda semuanya ya. Di sini kita akan mengambil kartu yang di tengah untuk orang yang bersio macan dengan 3 siklus kehidupan ya. Di sini kalau yang saya lihat dengan kartu pertama kamu ya, ini menunjukkan bahwa kekuatan dalam diri jiwa kamu itu tidak ditentukan dari eh, kebenaran kamu dalam menerawang ataupun bukan menerawang tapi dengan cara memprediksi ya, memperhatikan dan lebih menunjukkan sebuah hakikat dalam diri kamu ya. Jadi di sini kamu lebih terikat dalam sebuah keyakinan yang cukup tulus dalam merencanakan sebuah harapan ya. Jadi kekuatan kamu tuh yang lebih tinggi daripada ketergantungan dalam sebuah kebenaran yang datang dari sebuah pengaruh ataupun omongan, nasihat, kritik saran, dan apa yang kamu kerjakan di bulan Januari gitu ya. Jadi siklus kehidupan kamu di sini tak hanya datang dengan sendiri dengan sebuah kebenaran ataupun sebuah pengaruh dari omongan orang lain, tapi di sini juga keyakinan kamu yang cukup kuat ya, cukup tinggi dalam merespon kehidupan kamu seperti yang gimana apa yang kamu jalankan ya. Terus juga di sini ada kartu rock bottom ya. Di sini ya kamu juga harus bisa lebih banyak mendapatkan sebuah kebebasan, freedom dalam merencanakan sesuatu ya, baik buruknya, uh, suatu kebenaran naik turun tingginya itu apa yang paling hakiki dalam diri kamu sendiri ya. Jadi di sini kamu harus bisa lebih yakin pada diri kamu bahwa kamu tuh benar-benar bisa mendapatkan apa yang benar-benar bisa kamu capai dalam hidup kamu. Jadi bisa menerima, bisa lebih meyakinkan ya, lebih sportif lah ya gitu ya. Jadi dalam sebuah perencanaan kamu itu baik buruknya, kalah menangnya ataupun benar atau salahnya di sini kamu harus benar-benar lebih sportif, lebih jujur dalam perencanaan kamu. Kuat dalam hati batin kamu, tulus dalam hati kamu, apa yang kamu lakukan di sini dengan siklus kehidupan kamu orang comatan. Siklus pertama di sini yakinlah pada diri kamu di sini bukan hanya tergantung dari omongan orang lain, tapi
pengaruhnya dari semua kekuatan yang hati kamu yang tulus ya. Barulah di sini bisa melakukan sesuatunya itu dengan penuh kenyataan ya. Yakin bahwa kamu bisa menerima segala sesuatunya walaupun ada kekuatan ataupun dalam sebuah kehidupan yang cukup pelik dan kamu susah untuk bisa melewati itu semua. Jadi kamu harus bisa menggambarkan itu semua itu dengan penuh keyakinan ya. Cuman di sini yang saya lihat ya, dengan bertumbuhnya sebuah keyakinan, kamu di sini kamu harus ada sebuah pertumbuhan dalam spiritual kamu ya. Kamu harus bisa menggerakkan religius kamu dalam sebuah harapan. Jadi di sini lebih banyak berdoa, bersyukur, dan kamu minta pertolongan dari Tuhanmu ya, supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik ya. Nah, jadi di sini ada sebuah impian cahaya harapan, ada bisa kamu dapatkan di bulan Januari. Hanya dari sini untuk kamu orang yang bersio macan, kamu harus bisa melakukan yang terbaik ya dalam melangkah segala sesuatunya dengan langkah-langkah apa yang bisa kamu capai ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kamu sio macan di sini sebuah harapan bisa kamu capai asalkan kamu yakin pada dirimu bisa melakukan yang terbaik. Dengan tindakan kamu di sini ada sebuah resolusi untuk dalam pencapaian jalan keluar ataupun pencapaian dalam sebuah harapan yang kamu baik ya, yang kamu ambil gitu ya. Jadi di sini teman-teman mungkin di sini dalam berbicara mungkin banyak yang salah, mungkin dimaklumi ya. Nah, jadi di sini peaceful resolution, kamu di sini untuk kamu show macan, apa yang kamu inginkan bisa dapat tercapai dengan baik. Tapi di sini jalankanlah dengan resolusi jalan cahaya titik tengah ya, cahaya harapan yang bagaimana untuk mendapatkan sebuah kekuatan, untuk mendapatkan sebuah harapan, jalan yang bagaimana bisa kamu tempuh ya. Jadi di sini kamu bisa mendapatkan sebuah pencerahan ya. Di sini ya lebih menenangkan hati kamu dengan ketenangan jiwa, pikiran kamu dalam merespon atau mendapatkan sebuah jawaban, tanggapan yang bagaimana yang kamu capai dalam sebuah perencanaan ini. Jadi meditation bring answer. Di sini kamu harus bisa mendapatkan sebuah jawaban dalam diri kamu. Sifat religius kamu harus cukup tinggi ya dalam melakukan sebuah kekuatan, sebuah harapan yang bisa kamu capai. Kamu Shio Macan di bulan Januari ini kamu lebih banyak berdoa ya, harus bisa menguatkan hati dan iman kamu karena di sini yang saya lihat banyak cobaan dan banyak sesuatu yang kurang bisa diambil sebuah sisi positifnya gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat di sini kamu harus ada sebuah sisi positifnya, sisi baiknya yang bisa kamu capai dengan mendapatkan sebuah sisi resolution ya. Jadi dengan intinya ditambah dengan penerawan saya mengatakan bahwa di bulan Januari banyak sebuah hambatan, banyak ujian dan cobaan yang bisa kamu terima ya, yang bisa kamu dapatkan. Jadi di sini bulan Januari kamu harus bisa memperkuatkan hati, iman dan pikiran kamu. Jiwa kamu seperti apa, kamu jangan gampang goyah dan gampang terpengaruh dengan omongan orang lain. Ini adalah siklus pertama dengan periode pertama yaitu dengan dalam waktu 10 hari. Jadi di sini 10 hari ini kamu harus bisa menanamkan kejiwaan kamu dengan penuh kebaikan. Apa yang kamu rasakan di sini bisa kamu terima, asalkan kamu jangan terpengaruh gitu ya. Jiwa kamu harus bisa dikuatkan dan kamu bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu gitu ya. Lalu dengan siklus kehidupan kamu yang kedua, sebelah kiri ini bagaimana? Kita akan melihat ya setelah melewati periode pertama. Selama ini apa yang kamu inginkan bisa dapat tercapai dengan baik, tapi di sini kamu diarahkan untuk meningkatkan sebuah kekuatan hati jiwa kamu yang sejati ya. Jadi kekuatan kamu yang lebih tingginya dulu di sini, kamu jangan gampang tersesat, kamu jangan gampang terpengaruh ya. Siklus kehidupan kamu yang kedua, kamu lakukan yang terbaik dalam diri kamu. Kamu jangan sampai membuat diri kamu tuh dirugikan ataupun merugikan orang lain ya. Apapun yang kamu inginkan di sini bisa dapat berjalan dengan baik, tapi di sini kamu harus bisa yakin bahwa kamu dapat menggarap sesuatu harapan dengan sisi kebaikan, dengan sisi kebajikan, dan sisi harapan yang baik. Penuh hati pikiran kamu yang jernih, inilah bisa kamu terima di bulan Januari ya. Sedangkan di sini, apa yang kamu inginkan bisa kamu capai dengan baik ya. Cuman di sini kamu harus bisa membuat sebuah pilihan kamu. Pilihan kamu yang bagaimana, kamu harus bisa menentukan pilihan kamu dari sekarang. Apa yang benar-benar bisa memberikan apa yang terbaik, memberikan sebuah hal positif, rencana tujuan kamu bisa kamu jalankan dengan penuh ketulusan. Hati pikiran kamu, jiwa kamu seperti apa, bisa kamu terima dengan penuh dengan kesungguhan, ketulusan hati kamu ya. Jadi di sini tingkatkan kekuatan sejati kamu, tingkatkan harapan kamu, dan cintailah dalam diri kamu. Apa yang bisa kamu inginkan, kamu jalankan dengan penuh kebaikan. Jangan terpengaruh dan kamu jangan menapaki sebuah jalan tersesat di dalam hati kamu ya, ataupun dalam sebuah kehidupan kamu.
Jadi dalam menggapai sebuah harapan kamu, di sini The Imagine Queen, kamu harus bisa berani mengambil sebuah keputusan. Ya, karena kenapa? Karena di sini yang saya lihat, ya, harus ada sebuah resolusi, harus ada sebuah kedamaian dalam diri kamu dalam pembentukan uh, rencana tujuan kamu seperti apa. The Imagine Queen, kartu ini menunjukkan keberanian, tekad dan usaha kamu, ya, tulus dalam melakukan segala apapun dengan hati-hati gitu ya, was-was, dan kamu jangan sampai mendapatkan sebuah kesesatan ataupun sebuah jalan buntu dalam menyelesaikan sebuah masalah ya. Karena di sini harapan kamu, tujuan kamu itu bisa mendapatkan sebuah pengaruh yang cukup besar, masalah yang besar, dan kamu kurang adanya sebuah jalan yang baik ya. Jadi di sini kamu harus hati-hati, berani, tekad, usaha yang baik, dan kamu harus bisa berani menyelesaikan sebuah masalah yang berani kamu ambil dalam sebuah kesimpulan, dalam sebuah jalan yang kamu inginkan ya. Dengan menjalankan sebuah siklus kamu yang kedua, di sini ada sebuah peluang, ada kesempatan emas yang bisa kamu capai ya, yang bisa kamu dapatkan. Cuman di sini kamu harus ada sebuah mempertimbangkan kembali dengan sebuah tahap planning, rencana tujuan kamu yang akan kamu jalankan. Di sini di bulan Januari banyak pengaruhnya dalam sebuah kesempatan emas ya, banyak peluang yang bisa kamu dapatkan, tapi di sini pertimbangkanlah kembali apa yang kamu ingin capai, apa yang kamu ingin dapatkan, apa yang kamu ingin kembangkan. Pertimbangkanlah dengan seksama ya, pertimbangkanlah dengan penuh keyakinan, ketulusan hati kamu, barulah kamu bisa menjalankan apa yang bisa benar-benar bisa kamu dambakan. Lakukanlah yang terbaik dalam diri kamu supaya kamu bisa memberikan sebuah sisi positif dalam kehidupan kamu. Bisnis adalah bisnis, tapi rencana tujuan tetap akan dilakukan dengan penuh pertimbangan ya. Banyak perhitungan dan kamu lakukan dengan penuh kehati-hatian, jangan gampang terpengaruh dan jangan menjalani ataupun mendapatkan sebuah jalan buntu ya dalam diri kamu. Jadi di sini teman-teman, untuk kamu ya, orang yang bersio macan dengan siklus kedua kamu untuk periode yang kedua ya, masuk ke 20 hari. Ini selama 20 hari ini ada peluang emas ya. Ada peluang, ada kesempatan emas, ada sesuatu yang bisa kamu capai dengan hasil yang memuaskan, dengan hasil yang memukau gitu. Jadi kamu periode yang kedua itu kamu harus benar-benar yakin apa yang kamu bisa kamu capai dengan kehidupan kamu di bulan Januari. Yakinkan bahwa kamu tuh benar-benar bisa. Tapi satu sisi, kamu harus bisa berani lebih kuat dari sebelumnya. Sifat religius kamu harus bisa lebih kuat dari sebelumnya. Kamu harus bisa mengembangkan, banyak berdoa dan banyak berpengharapan kepada Tuhanmu. Mintalah petunjuk jalan yang bagaimana yang bisa kamu jalankan, yang kamu tapaki sebuah jalan ke depannya dengan mencapai sebuah peluang kesempatan emas yang kamu capai ya. Lalu dengan bagaimana kesimpulan kamu dengan siklus kedua, dengan siklus kehidupan kamu yang ketiga kalinya ya. Kamu tuh harus bisa bersikap tenang ya dengan siklus kamu yang ketiga kalinya ya, dengan siklus kehidupan kamu yang ketiga gitu ya. Jadi di sini kamu harus ada sebuah sisi tenang hati jiwa kamu seperti apa, dan kamu harus bisa peduli dengan sifat kondisi kamu yang sekarang yang kamu hadapi. Jadi di sini kan pertama kalinya kan kamu harus banyak belajar, banyak berdoa dan banyak meditasi ataupun menenangkan hati pikiran kamu. Baru dengan siklus kedua kamu ada diterima, diberikan sebuah siklus kehidupan kamu dengan kehidupan kamu yang nyata, kehidupan kamu yang penuh kebaikan, dan kehidupan kamu cukup bagus sekali dengan kesempatan emas yang diberikan kepada kamu. Lalu dengan siklus kehidupan kamu yang ketiga kalinya, kamu harus bisa lebih tenang ya dengan segala keputusan kamu yang kamu ambil dengan melewati 2 periode kehidupan kamu, siklus kehidupan kamu yang seperti ini gitu ya. Jadi dengan jawaban kamu, tanggapan kamu ya, keputusan kamu seperti apa, kamu sudah mengambil sebuah kesempatan emas. Baik buruknya yang kamu terima, kamu harus bisa menerima apapun yang baik, apapun yang bisa kamu dapatkan dengan sisi tenang di dalam fisik kamu ya. Dan kamu juga harus bisa lebih peduli dengan apa yang kamu pegang, apa yang kamu pedomankan dalam kehidupan kamu ya. Jadi di sini apa yang kamu inginkan bisa tercapai dengan baik asalkan kamu bisa melakukan sesuatuannya itu dengan penuh kebaikan ya. Terus juga di sini kamu harus bisa tahu dalam diri kamu, bisa mengambil sebuah keputusan itu dengan cara berhati-hati, lebih banyak mengamati dan duduk diam dalam melakukan, dalam merencanakan dan kamu menjalankan sebuah tindakan tuh yang nyata, tapi lebih banyak berdiam diri dan kamu jangan terlalu banyak berpengaruh dengan
omongan orang lain ataupun omongan dengan lingkungan sekitar kamu. Dan di sini siklus kehidupan kamu ya, kamu harus lebih banyak tenang, hati jiwa kamu lebih harmonis dengan diri kamu. Hati jiwa kamu juga jangan terlalu terlengah dengan omongan atau ucapan orang lain. Barulah kamu bisa lebih banyak perhatian, diam, dan duduk tenang dalam menyikapi sebuah kesempatan emas kamu dengan siklus kehidupan seperti ini ya. Dalam mencapai sebuah harapan yang kamu inginkan, di sini kamu harus bisa menjadi sebuah pemimpin yang handal, pemimpin yang cukup oke ya. Jadi sekaligus menjadi sebagai bawahan ataupun sebagai murid. Jadi di sini diri kamu itu ibaratnya banyak belajar, banyak bimbingan dan banyak dukungan, dan bisa dijadikan sebuah pedoman sebagai ujian yang dikedepankan di dalam hati kamu ya. Jadi di sini the ancient grandmother, kamu harus bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kamu. Kamu harus bisa merasakan bagaimana sih kamu dengan kebijakan kamu, dengan hati batin kamu, kebatinan kamu, apa yang bisa kamu capai, bisa kamu rasakan dengan baik. Jadi diri kamu itu dengan apa yang bisa kamu harapkan, lakukanlah dengan sebaik mungkin, penuh dengan keberanian, dan ajarilah diri kamu sendiri dengan lebih tenang dalam menanggapi sebuah masalah ya. Jadi sini kebijakan dalam diri kamu, bijaklah dalam merencanakan segala apapun dan jalankanlah dengan sebuah tindakan yang bijaksana ya. Jadi sini kamu bisa melakukan apa yang bisa dilakukan dengan sesuai dengan kebatinan kamu. Terus di sini dengan tindakan kamu, dengan 3 siklus kehidupan kamu untuk mencapai 3 periode, kamu harus berani melepaskan, kamu harus bisa lebih yakin bahwa diri kamu tuh bisa lebih cukup yakin untuk memulai segala sesuatunya dengan baik. Jadi di sini dengan menapaki, dengan melewati 3 siklus kehidupan, 3 periode, selama 1 bulan ini, untuk orang Shou Macan, kamu jangan takut, jangan lengah, dan jangan putus asa. Lakukanlah dan yakin bahwa kamu di bulan Januari ini banyak ujian cobaan bisa kamu lewati dengan penuh tantangan dan penuh dengan keyakinan. Jadi diri kamu, kapan kamu siap, kamu harus bisa berani melepaskan segala sesuatu ketakutan, ya, kelengahan, putus asa, dan pantang menyerah. Jadi apapun yang kamu inginkan, kamu harus bisa berpikir positif dan yakin pada dirimu, kamu bisa memulai itu semuanya dengan penuh kebaikan ya. Ini adalah siklus kehidupan yang ketiga. Nah, jadi di sini dengan 3 siklus kehidupan kamu, itulah yang kamu capai dengan tahap 3 periode ya. Jadi di sini mungkin di sini banyak teman-teman yang tidak tahu ya, selama 1 bulan itu kan pasti 30 hari itu pasti ada bervariasi, ada banyak pedoman yang bagaimana yang bisa harus dihadapi dengan kedepannya ya. Jadi di sini kamu sudah tahu ya, tahap-tahap 3 periode ini. Pertama, kamu harus menanamkan sifat religius kamu. Kamu harus bisa lebih yakin, kuat, dan jiwa kamu pada Tuhanmu. Mintalah petunjuk dan kamu jalankanlah dengan kekuatan kamu dalam mencapai ataupun menghadapi, menerima sebuah peluang kesempatan emas yang ada di depan mata kamu. Hadapilah dengan sebuah penuh tantangan dan yakin bahwa diri kamu bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Siklus kehidupan kamu yang ketiga, tahap periode, di sini yakin pada dirimu bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Yakin bahwa kamu bisa melakukan apa yang bisa kamu jalankan. Dengan pengambilan keputusan kamu, dengan keyakinan kamu harus bisa yakin bahwa kamu bisa mendapatkan apa yang bisa diberikan kepada dalam diri kamu. Ya, lakukanlah apa yang bisa kamu jalankanlah dengan sepenuh hati, yakinkan pada dirimu, dan semuanya pasti akan diberikan kepada kamu dengan kekuatan jiwa kamu ya. Oke teman-teman, untuk orang Shou Macan dengan 3 siklus kehidupan, rencana tujuan yang akan dicapai dan tindakan apa yang akan dilakukan, diambil, lakukanlah dengan sebaik mungkin, dan kamu harus bisa lakukan dengan sebaik mungkin apa yang bisa kamu capai ya. Jadi sini teman-teman, hasil ramalan sudah selesai, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Catatlah, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Saya Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.